mulai aja sambil rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya dan saya Jessica Syahnya sebagai moderator dalam acara hari ini. Untuk selanjutnya ada materi tentang metode kepramukaan yang akan disampaikan oleh Kak Endra. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Kak Mambibus dari SMA Negeri Banjar, Kak Parnas. Yang saya hormati Kakak Pembina, Putra dan Putri, Kak Mubakir dan juga Kak Yeni, dan juga kakak-kakak panitia. Tak lupa kepada seluruh adik-adik calon pramuka penegak di SMA Negeri Banjar, Ambalan, Putra Rajasari dan Putri Manusari, yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini masih bisa semangat untuk mengikuti kegiatan. Saya Indra Kusuma dari Dewan Kerja Cabang, insya Allah hari ini akan sharing tentang materi di metode kepramukaan. Kata-kata saya rasa kita harus semuanya siap, karena kenapa? Metode kepramukaan ini adalah hal yang sudah tidak asing buat kita seluruh pramuka, penegak dan pandega khususnya ya, karena apa sih metode kepramukaan itu? Metode kepramukaan ini adalah merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Nah, di sini setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan mendukung tercapainya daripada tujuan kegiatan kepramukaan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 7 ayat 3 bahwa yang namanya metode kepramukaan ini adalah kegiatan belajar yang progresif dengan melalui beberapa pengamalannya. Yang pertama adalah pengamalan terhadap kode kehormatan pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka ini biasanya kakak-kakak tahu dengan identik yang disebut adanya janji dan dharma pramuka. Kemudian apa sih yang disebut dengan kode kehormatan? Kakak-kakak harus tahu bahwa kode kehormatan ini terdiri atas janji, yaitu antara satya atau trisatya yang biasa umumnya kakak-kakak ketahui, atau satya pramuka, dan kode kehormatannya atau di dalam kode etiknya ada yang namanya dharma pramuka atau dasar. Kemudian yang selanjutnya belajar sambil melakukan. Nah, inilah metodenya. Jadi metode itu cara bagaimana pramuka itu secara pendidikannya untuk diterapkan kepada seluruh peserta di dalam gerakan kepramukaan. Nah, belajar sambil melakukan ini tentu di pramuka sering sekali dilakukan oleh para pramuka ya, karena dengan kegiatan belajar sambil bermain atau sambil melakukan, tentunya pramuka tidak terbatas melalui ruangan saja. Jadi pramuka itu dengan hal yang sangat luar biasa, yakni adik-adik atau semuanya kakak-kakak kita bisa belajar nih sekalian sambil melakukan, itu aktivitas yang tentunya. Kemudian ada kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Nah, di pramuka tentu saja kakak-kakak dalam kode kehormatan ini ada kata-kata di sana, tentunya juga di kode etiknya bahwa sesuai dengan dharma pramuka yang tercantum dengan 10 poin, itu kakak-kakak sudah jelas bagaimana caranya. Di sini kakak-kakak belajar untuk berkelompok, bekerja sama, yang tujuannya adalah kakak-kakak mampu menjadi seorang pemimpin dan siap memimpin. Di sini ya artinya. Kemudian yang selanjutnya adalah
kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, ini dia pramuka kakak-kakak. Biasanya kakak-kakak tahu ya, pramuka itu ada yang selalu bilang pramuka itu membosankan, jenuh atau apa. Padahal secara metode kepramukaan jelas yang tertera dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Jadi ada pada pasal 7 dan ayat 3. Di sana banyak sekali, yaitu salah satunya juga kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan yang menarik menantang itu banyak sekali kakak-kakak bisa pilih bahwa di pramuka diajarkan bagaimana kita tahu tentang tali temali salah satunya, tentang bagaimana kita hidup di alam bebas. Nah, hidup di alam bebas juga salah satu kegiatan yang tentunya membuka kita untuk tahu tentang wawasan di dalam alam terbuka. Nah, di sini jelas dalam poin dharma pertama, takwa kepada Tuhan, artinya pramuka sangat relevan melakukan poin ini untuk melakukan aktivitasnya. Jadi hubungannya ibarat kata itu seperti hablum minal alamnya selalu terjaga, melestarikan lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya ada kehadiran orang dewasa atau bekerja sama dengan mitra dewasa yang dalam kegiatan ini adalah pramuka. Nah, orang dewasa di sini apa, kakak-kakak? Orang dewasa itu dalam kegiatan kepramukaan bisa saja adalah kakak-kakak yang akan menjadi calon pramuka penegak. Karena menurut kepramukaan bahwa orang dewasa dalam kegiatan kepramukaan itu bisa saja menjadi pramuka penegak dan pandega. Nah, pramuka penegak dan pandega ini biasanya kakak-kakak ada di tingkatan SLTA. Kalau mungkin kakak-kakak nanti semuanya yang akan masuk menjadi anggota pramuka di Ambalan Putra Prajasari dan Putri Prajasari, di sini kakak-kakak nanti bisa menjadi di bagian di dalamnya. Dan biasanya pramuka penegak dan pandega orientasinya itu sudah menjadi kepanitiaan. Nah, inilah. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan atau yang disebut dengan berupa tanda kecakapan. Nah, di sini ya pengamalannya. Jadi dalam metode kepramukaan, seluruh anggota gerakan pramuka di sana ada yang namanya pengamalan tentang tanda kehormatan. Nah, tanda kehormatan ini apa? Ciri sebagai tanda di mana mereka sudah menyelesaikan tugasnya yang nanti akan mendapatkan apresiasi. Salah satunya mungkin ketika harus mencapai sebagai anggota gerakan pramuka di tingkat penegak, kakak-kakak nanti harus ada yang namanya pengisian SKU. Nah, ya SKU itu syarat kecakapan umum. Kemudian dalam SKU nanti kakak akan juga ada mengisi tentang SKK-nya untuk meninjau kakak memiliki TKK. Nah, di sana. Kemudian yang selanjutnya juga di sini ada satuan terpisah. Metode ini sangat jelas. Jadi dalam gerakan pramuka kakak-kakak jelas dibina dengan satuan terpisah. Ada kelompok putra dibina oleh pembina putranya, yang putri juga dibina oleh pembina putrinya. Dan di sini asasnya seperti halnya pada satuan umum. Nah, satuan umum itu apa? Satuan yang memang dalam literatur kepramukaan secara kependidikan itu sangat mengarah untuk teratur supaya antara putra dan putri itu menjadi kesatuan yang memang terpisah namun searah. Kemudian ada lagi kiasan dasarnya. Nah, ini yang perlu ketahui bahwa dalam metode kepramukaan itu tidak terlepas dengan kiasan dasar. Kiasan dasar itu apa sih? Ungkapan simbolis seluruh anggota gerakan pramuka yang mengarah terhadap pembelajarannya untuk menentukan sistem dan ranahnya gerakan. Nah, di sini. Nah, kakak-kakak harus tahu. Biasanya pada bingung kalau ditanya apa sih yang disebut dengan kode kehormatan. Kakak-kakak pasti mungkin masih bingung ya, apa ya kode kehormatan itu. Dan juga apa sih kode etiknya? Nah, di sini kode kehormatan kakak-kakak harus tahu. Biasanya kode kehormatan itu adalah sebuah kehormatan, artinya satyanya. Satya pramuka ada yang disebut dengan Trisatya, janjinya seorang anggota gerakan pramuka. Nah, kemudian kalau kode etiknya yaitu adalah poin dari 10 dharma pramuka atau dasar dharma. Dari pertama dengan bunyi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bunyi yang paling akhir suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, di sini kalau kakak-kakak bisa menerapkan 10 dharma yang ada dalam kepramukaan, saya yakin bahwa di sini kakak-kakak mampu menjadi anggota gerakan pramuka sehingga dalam dharma pramuka ini mampu berfungsi sebagai alat pencapaian dari kakak-kakak. Apapun yang ingin kakak capai tidak keluar daripada dharma pramuka. Nah, kemudian kakak-kakak kita harus tahu kegiatan berkelompok dan bekerja sama
tentunya di sini juga mengajarkan kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin, kita memimpin dan dipimpin juga. Pramuka tidak serta-merta bahwa saya loh ini nih yang paling tidak, tapi di sini berkompetensi juga dipimpin oleh peserta didik sendiri, artinya kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar terhadap semua peserta didik pramuka, di mana nanti kakak-kakak seluruhnya yang akan masuk ya, mudah-mudahan kakak-kakak juga masuk di gerakan pramuka tentunya nanti yang ada di Abalan Putra Rajasari dan Putri Pamusari di sini. Kemudian kehadiran orang dewasa atau kerjasama dengan mitra di sini yang disebutkan mitra atau kerjasamanya tadi jelas anggota dewasa. Apa sih yang disebut dengan anggota dewasa? Nah, anggota dewasa ini adalah orang yang secara usia kemudian secara kemampuannya sudah mampu dan berfungsi sebagai perencana organisator. Sehingga kalau di tingkatan penegak, kakak harus tahu nanti bahwa sistem pembinaan itu sudah berskala antara 30-70%. Artinya 30% ini dari pembina, 70% itu muncul dari kakak sendiri di dalam gerakan kepramukaan. Baik itu cara perencanaannya, pelaksanaannya, atau pengendalian, pengawasan dan penilaiannya. Nah, di sini pramuka penegak dan pramuka pandega itulah yang akan berfungsi sebagai pembantu pembinanya. Itu ya. Kemudian kakak-kakak berkaitan dengan metode ini yang sering kakak-kakak ketahui tadi bahwa di dalam metode itu sangat luar biasa. Kakak harus tahu pramuka ini adalah gerakan di mana yang sangat signifikan untuk membentuk yang namanya karakteristik peserta. Salah satunya di gerakan pramuka. Jadi harus tahu apa sih metodenya, bagaimana cara menyampaikannya pada setiap peserta didik supaya anak merasa senang, kemudian di pramuka ini selalu riang gembira ya, riang gembira. Jadi kalau kakak-kakak ikutan pramuka belum riang gembira, ya hati-hati ya gitu. Sehingga pramuka selalu identik dengan yang namanya tepukan. Kenapa ada tepuk pramuka misalkan? Nah ini kakak-kakak harus tahu, tepuk pramuka itu menandakan bahwa pramuka itu selalu gembira. Tidak mungkin kan ada orang yang misalkan ya kakak-kakak lagi contohnya nih kakak minta uang sama orang tua untuk jajan, ternyata nggak dikasih, tapi kakak bangganya dengan tepuk gitu, nggak mungkin kan? Nah itulah ya kakak-kakak harus tahu di sana. Jadi pramuka selalu identik dengan yang namanya riang gembira. Nah, itulah metodenya. Kemudian ketika kakak-kakak memacu bagaimana sih belajar di alam terbuka, kakak-kakak bisa lebih mengerti ya, tidak hanya terbatas oleh ruang dan dinding dalam pembelajaran. Sehingga pencapaian kakak dalam gerakan pramukaan saya rasa itu akan menjadi masalah. Ya, itu salah satu dalam metode kepramukaan yang tercantum dalam Undang-Undang Gerakan Kepramukaan nomor 12 tahun 2010. Tentunya di pasal 7 ayat 3 itu banyak sekali pengembangannya. Salah satunya yaitu belajar di alam terbuka, kakak-kakak adanya kehadiran orang dewasa, jangan pernah malu ketika kakak-kakak dengan kakak tingkatannya nih nanti kan adik-adik akan masuk menjadi calon penegak ya. Nah dari calon penegak, nah inilah yang disebut metodenya. Bagaimana kakak harus menjadi seorang pramuka penegak? Kakak harus tadi mengikuti tanda kecakapannya atau penghargaan. Dimulai dari kakak siap berlatih, kemudian nanti kakak ditempa untuk menguji SKU-nya, kakak-kakak dinyatakan siap menjadi anggota pramukanya. Nah bisa. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini ketika kakak ada di satuan terpisah di sini. Nah, sistem terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan itu di gugus depan atau juga di satuan karya biasanya kakak-kakak. Nah, satuan karya pramuka inilah yang tadi dengan kegiatan bersama putra dan putri dibina. Jadi kalau kakak-kakak nanti di gugus depan ternyata belum ada pembina putrinya, hanya ada pembina putra. Nah, itu secara metodenya masih ada yang kurang kak. Nah di sini biasanya ketika bermitra di pramuka kakak-kakak dengan orang dewasa, kakak-kakak harus tahu bahwa pramuka adalah organisasi yang mampu mencapai untuk cita-cita. Kak, begini loh, kakak-kakak harus tahu ya semuanya juga adik-adik bahwa di pramuka kakak-kakak bisa mencapai cita-citanya. Di pramuka tadi ada yang namanya satuan karya. Nah sedikit mengutip tentang satuan karya selain daripada tentang metode kepramukaannya, jelas Kak,
satuan karya kakak yang punya cita-citanya nanti ke depan ingin menjadi polisi, mungkin yang putra ya, yang putri ingin menjadi poluan. Ada loh kak wadahnya di Pramuka. Apa sih Satuan Karya Bayangkara? Nah, Bayangkara ini adalah pramuka yang di dalamnya mengajarkan dasar-dasar tentang ilmu kepolisian. Ternyata ada lagi, kak, saya cita-citanya ingin menjadi tentara. Itu pun punya pramuka. Apa sih? Ada yang namanya Saka Wirakartika. Wirakartika ini artinya pramuka yang belajar tentang ilmu dasar ketentaraan. Kak, saya ingin menjadi seorang dokter misalkan. Itu juga ada. Pramuka sangat jelas menjawab semua keinginan dan cita-cita para generasi muda. Asalkan tadi sesuai dengan kode etik dan kode kehormatan. Gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak bermitra dengan orang dewasa, salah satu dalam metode gerakan kepramukaan, kakak harus benar-benar tahu bagaimana satuan terpisah dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu menjamin dan menjaga di mana ada sebuah tempat perkemahan. Nah, disinilah pramuka ya. Pramuka itu bisa dikatakan begini, adik-adik, yang sering kakak alami adalah today we go tomorrow. Jadi hari ini adalah pramuka, hari yang akan datang adalah pemimpin. Bisa saja. Nah ini konteksnya sama gitu ya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak berkonteks begini, hari ini adalah pemuda yang akan menjadi seorang pemimpin. Subhanul yaum zalul haq. Nah ini kalau kita kutip dalam sebuah ilmu agama ya. Jadi pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan pemimpin di masa yang akan datang adalah pramuka. Dan pramuka itu ada di SMA Negeri Banjar. Ya kakak-kakak. Nah itulah sedikit tentang materi di metode kepramukaannya yang mungkin salah satunya kakak-kakak juga harus tahu bahwa pramuka itu sangat menyenangkan. Pramuka tidak hanya ini itu ya. Yang biasanya kakak bilang, pramuka panas, nanti jadi hitam. Pramuka bisa aja kakak-kakak nanti merasakan kejenuhan, tidak, bahwa secara metodenya sudah jelas pramuka itu. Jadi kakak-kakak dalam gerakan pramuka di metode kepramukaan itu kakak-kakak bisa ditemui di itu materi yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan kita sharingnya dan kakak-kakak harus yakini seluruh adik-adik yang sekarang mengikuti kegiatan tentunya bisa memahami di mana kepramukaannya. Jadi itu yang bisa disampaikan tentang metode kepramukaannya. Boleh kakak-kakak nanti kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan ya atau ada sharing ya kayak boleh dipertanyakan, nanti kita sharing juga supaya lebih mengenal masih tentang metode kepramukaan. Karena metode kepramukaan seharusnya begini kak, tidak terlepas yang namanya metode pramuka itu dengan prinsip dasar kepramukaannya. Jadi kalau ada prinsip dasar kepramukaan, nah disinilah metodenya yang saling berkesinambungan. Ya, nah, itu aja sih dari saya, kurang dari lebihnya mohon maaf. Kakak-kakak semangat. Saya kepengin semangat kakak dengan salam pramukanya. Semuanya adik-adik, salam pramuka. Ya. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Allahumma fiqh ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Endra yang telah menyampaikan materi. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kakak Jessica Sharon Andrea dan kakak Bika Aulia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nggak perlu ada pertanyaan atau harus Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Jumatan. Oi. Ngomong lagi. Cuy. atau sebagai bentuk evaluasi begini saja kakak-kakak Jumatan. Yang sekian. Jadi ya. Ya, terima kasih. Deblok berisik lah, deblok berisik. Oh iya. Mama. Uyul. Masih bisa Ya. Uyuh. Jumatan. Jumatan boy. Tentunya harus tahu Jumatan boy. Jumatan boy. ya. Dan kakak-kakak nanti saya minta secara pribadi silakan adik-adiknya mudah-mudahan
apa sih yang dimaksud dengan kode kehormatan gerakan pramuka? Itu satu ya. Kemudian pramuka, penegak, dan pandega itu mengacu dalam Trisatya dan Dasar Dharma. Nah, Dasar Dharma dan Trisatya itu dalam metode kepramukaan disebut apa? Itu aja ya, sebagai sedikit bentuk yang bisa disering. Silahkan nanti bisa melalui teks dari kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih kepada kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat sini dulu dong, di screenshot dulu. Enggak, lihat sini dulu. Bentar. Bentar. Ulangi ya. Oh, sakadapnya kak, sakadap. Saya nomornya itu. Sekali lagi. 2, 3.